Berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu kabar baik nih bagi emiten produsen nikel di Indonesia. Pasalnya, Kementerian BUMN memastikan holding perusahaan baterai di Indonesia ini akan terbentuk paling lambat Juli 2021 mendatang. Dan hingga saat ini Kementerian BUMN memang tengah membentuk konsorsium sejumlah perusahaan BUMN untuk membangun industri baterai terintegrasi dari hulu sampai hilir yang bernama PT Industri Baterai Indonesia atau IBI. Ada 4 BUMN yang terlibat dari kepemilikan holding BUMN Baterai ini dengan masing-masing kepemilikan saham 25%. Mulai dari PT Pertamina Persero, Aneka Tambang atau Antam, PT PLN Persero, dan PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum atau Main ID. Rencananya PT Industri Baterai Indonesia bakal membuat baterai listrik dengan kapasitas 135 gigawatt dengan mengonsumsi 150 ribu ton nikel per tahun. Namun untuk tahap pertama, perseroan menargetkan bisa memproduksi 33 gigawatt baterai listrik hingga tahun 2030. Selain membangun pabrik baterai, PT IBI ini juga akan membangun pabrik daur ulang baterai dan sampah nikel lainnya. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Haryoseto mengatakan jika cadangan sudah habis maka bisa didaur ulang dan persentase yang bisa didaur ulang menurutnya sangat baik yaitu mencapai 99% recovery dari metalnya. Perusahaan ini nantinya juga akan menggandeng LG Energy Solution dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL, di mana proyek ini juga akan melibatkan anak usaha Main ID atau Inalum yaitu Antam dan juga PT Timah. Selanjutnya kabar gembira ini juga terkait dengan haji dan juga umroh. Dan ini menjadi salah satu berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini. Nah, untuk mengurangi dampak finansial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 di seluruh sektor yang memberi dukungan pada kelancaran aktivitas haji dan umroh, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menggelontorkan serangkaian insentif bagi bisnis perusahaan maupun individu di negeri itu. Menurut laporan kantor berita negara Arab Saudi SPA, sejumlah insentif yang diberikan termasuk pembebasan fasilitas akomodasi dari biaya tahunan. Kemudian untuk izin kegiatan komersial kota di kota Mekah dan Madinah, di mana tempat kegiatan haji dan umroh berlangsung. Selain itu, perusahaan yang bekerja di sektor tersebut juga akan dibebaskan dari biaya pekerja asing selama 6 bulan dan dapat memperbarui izin ke Kementerian Pariwisata untuk akomodasi gratis di 2 kota selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara untuk ekspatriat yang bekerja dalam kegiatan yang berkaitan dengan haji dan umroh, penagihan biaya perpanjangan tempat tinggal akan ditunda selama 6 bulan. Namun dengan syarat mereka sudah membayar cicilan selama setahun. Kemudian untuk izin bus yang beroperasi di fasilitas pengangkutan jemaah akan tetap berlaku tanpa biaya selama 1 tahun. Adapun pemungutan bea cukai untuk bus baru akan ditunda untuk musim haji mendatang selama 3 bulan dan bisa diangsur 4 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi jemaah haji 2021. Adapun pada 2020 lalu, pemerintah Arab Saudi mengurangi secara drastis jumlah jemaah haji menjadi 1.000 karena pandemi corona. Arab Saudi juga sempat melarang umat Islam dari luar untuk melaksanakan umroh pertama kalinya sejak beberapa puluh tahun terakhir. Ya, kita beralih di mana berita terpopuler di cnbcindonesia.com lainnya pada hari ini terkait dengan nilai tukar rupiah. Di mana Bank Indonesia menilai posisi rupiah saat ini masih jauh dari fundamentalnya dan meyakini bahwa pergerakan dolar Amerika Serikat melemah dalam jangka menengah panjang. Meskipun dalam sepekan terakhir nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Haryadi Ramlan mengatakan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini hanya bersifat sementara akibat sentimen negatif yang datang dari global. Haryadi menuturkan dalam kondisi saat ini negara berkembang seperti Indonesia justru menjadi salah satu tempat tujuan menarik oleh para pemegang dana. Pasalnya negara maju mematok suku bunga yang rendah sehingga imbal hasil dari penempatan dananya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Adapun suku bunga acuan 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan yield surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun di atas level 6%.
Menurutnya posisi rupiah saat ini masih jauh dari fundamentalnya, sehingga ruang penguatan terbuka cukup lebar. Apalagi indikator perekonomian dalam negeri terus-menerus menunjukkan perbaikan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga neraca pembayaran. Sementara itu terkait kekhawatiran isu taper tantrum seperti yang terjadi pada 2013 lalu akan kembali terulang, di mana saat itu aliran dana dalam negeri mendadak kembali ke Amerika Serikat. Bank Indonesia memastikan akan selalu berada di pasar untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah. Sederet kebijakan pun siap diluncurkan apabila mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, informasi yang juga terpopuler di cnbcindonesia.com ini terkait dengan aplikasi chat yaitu WhatsApp, di mana Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri mengimbau seluruh pengguna aplikasi WhatsApp selalu waspada jika menerima pesan permintaan OTP atau one time password. Menurut Cyber Polri, penipuan melalui WhatsApp menjadi salah satu dari sekian banyak modus yang dilaporkan oleh masyarakat. Pasalnya, saat ini banyak cara bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil alih akun WhatsApp. Oleh karena itu, Cyber Polri mengimbau masyarakat jika mendapatkan pesan teks dari WhatsApp untuk tidak membagikan kode yang didapatkan dan tidak membuka link tersebut. Pasalnya, modus yang paling sering digunakan adalah dengan memindai atau scanning QR code yang tersedia pada fitur WhatsApp web pada ponsel. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri mencatat sejak 2020 terjadi 649 laporan penipuan dan 39 kali pencurian data. Selain itu juga terjadi 18 kali aduan peretasan sistem elektronik. Adapun total aduan melalui portal patroli cyber sejak 2020 hingga saat ini ada sebanyak 15.367 aduan dengan total kerugian hingga mencapai 1,23 triliun rupiah. Demikian deretan berita terpopuler di cnbcindonesia.com.